Salam Ryu Sobat, semoga hari ini, Maman, dan Sobat Ryu semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Cerita kita hari ini berlanjut ke pandangan seluruh militer dunia saat ini. Rusia vs Ukraina, AS dan NATO. Sebelum kita mulai, Maman ingatkan lagi ya, untuk subscribe, like, komen, dan share. Yuk simak cerita selengkapnya. Unit angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan dengan Crimea, di mana beberapa sistem roket peluncuran Uragan terlibat, telah diterbitkan. Sementara itu, Putin menuduh AS mencoba memikat Rusia ke dalam perang. AS mengatakan Rusia harus menarik kembali pasukannya. Apakah kita seharusnya berperang dengan NATO? Tanya Putin. Moskow ingin Barat menghormati Piagam Keamanan 1999. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat pada Selasa sengaja menciptakan skenario yang dirancang untuk memancingnya ke dalam perang dan mengabaikan kekhawatiran keamanan Rusia atas Ukraina. Dalam komentar publik langsung pertamanya tentang krisis selama hampir 6 minggu, Putin yang menantang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari tuntutan keamanan yang disebut Barat sebagai alasan yang tidak masuk akal dan kemungkinan alasan untuk melancarkan invasi, yang dibantah Moskow. Sudah jelas sekarang, bahwa kekhawatiran mendasar Rusia diabaikan, kata Putin pada konferensi pers dengan Perdana Menteri Hungaria yang sedang berkunjung, salah satu dari beberapa pemimpin NATO yang mencoba menengahi dia ketika krisis semakin meningkat. Putin menggambarkan skenario masa depan yang potensial di mana Ukraina diterima di NATO dan kemudian berusaha untuk merebut kembali semenanjung Crimea, wilayah yang direbut Rusia pada tahun 2014. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan mereka khawatir Putin mungkin berencana untuk menyerang. Rusia menyangkal hal ini tetapi mengatakan pihaknya dapat mengambil tindakan militer yang tidak ditentukan kecuali tuntutan keamanannya dipenuhi. Negara-negara Barat mengatakan invasi apapun akan membawa sanksi terhadap Moskow. Kremlin ingin Barat menghormati perjanjian 1999 bahwa tidak ada negara yang dapat memperkuat keamanannya sendiri dengan mengorbankan orang lain, yang dianggap sebagai inti krisis, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dia mengangkat piagam yang ditandatangani di Istanbul oleh anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yang meliputi Amerika Serikat dan Kanada, selama panggilan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Lavrov mengatakan, Blinken menerima perlunya membahas masalah ini lebih lanjut sementara pernyataan AS tentang panggilan itu berfokus pada perlunya Moskow untuk mundur. Jika Presiden Putin benar-benar tidak menginginkan perang atau perubahan rezim, Menteri Luar Negeri mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Lavrov, maka inilah saatnya untuk menarik kembali pasukan dan persenjataan berat dan terlibat dalam diskusi serius, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada wartawan. AS bersedia membahas pemberian Kremlin cara untuk memverifikasi tidak adanya rudal jelajah Tomahawk di pangkalan NATO di Rumania dan Polandia, jika Rusia berbagi informasi serupa tentang rudal di pangkalan Rusia tertentu, Bloomberg melaporkan. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan Amerika Serikat hanya menawarkan untuk melakukan pembicaraan mengenai berbagai masalah Rusia, seperti masalah pengendalian senjata di forum yang sesuai. Pernyataannya pada hari Selasa mencerminkan pandangan dunia di mana Rusia perlu mempertahankan diri dari Amerika Serikat yang agresif dan bermusuhan. Washington tidak terutama peduli dengan keamanan Ukraina, tetapi dengan menahan Rusia, kata Putin. Dalam hal ini, Ukraina sendiri hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan ini. Katanya, ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan menarik kita ke dalam semacam konflik bersenjata dan, dengan bantuan sekutu mereka di Eropa, memaksa pengenalan sanksi keras yang mereka bicarakan sekarang di AS. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang sering berdebat dengan para pemimpin Eropa Barat mengenai demokrasi di negaranya sendiri, mengatakan dia yakin setelah pembicaraannya dengan Putin bahwa ada ruang untuk kompromi. Saya yakin hari ini bahwa perbedaan posisi yang ada dapat dijembatani dan dimungkinkan untuk menandatangani perjanjian yang akan menjamin perdamaian, menjamin keamanan Rusia dan juga dapat diterima oleh negara-negara anggota NATO, kata Orban. GUN ke kepala Ukraina ketika negara-negara Barat bergegas menunjukkan solidaritas dengan Ukraina. AS mendesak Presiden Brasil Jair Bolsonaro untuk membatalkan kunjungan dengan Putin di Rusia pada hari Selasa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kyiv dan menuduh Putin menodongkan senjata ke kepala Ukraina untuk menuntut perubahan arsitektur keamanan di Eropa. Sangat penting bahwa Rusia mundur dan memilih jalur diplomasi, kata Johnson, dan saya yakin itu masih mungkin. Kami ingin terlibat dalam dialog, tentu saja, tetapi kami telah menyiapkan sanksi, kami memberikan dukungan militer dan kami juga akan mengintensifkan kerjasama ekonomi kami. Johnson mengatakan setiap invasi Rusia ke Ukraina akan menyebabkan bencana militer dan kemanusiaan.
Ada 200.000 pria dan wanita di bawah senjata di Ukraina. Mereka akan melakukan perlawanan yang sangat sengit dan berdarah. Katanya, saya pikir orang tua, ibu di Rusia harus merenungkan fakta itu dan saya sangat berharap Presiden Putin mundur dari jalur konflik dan bahwa kita terlibat dalam dialog. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, yang juga mengunjungi Kyiv, mengatakan Polandia akan membantu Ukraina dengan pasokan gas dan senjata, serta bantuan kemanusiaan dan ekonomi. Tinggal dekat dengan tetangga seperti Rusia, kami merasa seperti tinggal di kaki gunung berapi, kata Morawiecki. Zelensky, yang telah berulang kali mengecilkan kemungkinan invasi yang akan segera terjadi, menandatangani dekret untuk meningkatkan angkatan bersenjatanya sebanyak 100.000 tentara selama 3 tahun. Dia meminta anggota parlemen untuk tetap tenang dan menghindari kepanikan. Penambahan pasukan itu, bukan karena kita akan segera berperang, tetapi agar segera dan di masa depan akan ada perdamaian di Ukraina, kata Zelensky. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Shark Indo Militer.